mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI IKN, kita tahu bahwa pembangunan di kawasan inti dari ibu kota masa depan Indonesia ini bukan hanya berfokus pada pembangunan gedungnya saja, tetapi seperti konsep dari pembangunan IKN yaitu kota yang ramah lingkungan. Tentunya perlu diperhatikan juga ketersediaan air bagi masyarakat yang akan tinggal di kawasan ini. Seperti apa pembangunan embung dan pemanfaatannya? Sudah bersama-sama dengan kita ada PPK Air Tanah dan Air Baku 2 BWS Kalimantan 4 Samarinda, Bapak Irians Muhyono, Sarjana Teknik. Halo Bapak. Ya, sore. Sore ya, sore-sore jalan-jalan di pinggir embung MBH. MBH. Ini embung keberapa Bapak yang dibangun? Ini dari 30 kita sudah menyelesaikan 22 embung. Dari targetnya 30 tahun embung, 2024. Ketersediaan untuk IKN ini ya, embung yang ada di IKN Sudah ya? kami selesaikan 22. 22 IKN. Berarti ini sudah siap tinggal berarti ya? Siap tinggal. Iya, karena tidak perlu lagi kita takut kekurangan air ya. Karena memang kalau bicara tentang tempat tinggal, air adalah kebutuhan paling penting. Betul. Ya. Adalah kebutuhan yang sangat urgent sekali. Betul. Tanpa air tidak ada kehidupan ya. Dan kalau bicara soal embung yang ada di kawasan ibu kota Nusantara ini ya, pemanfaatannya seperti apa dan juga untuk perawatannya seperti apa sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan ini sampai berpuluh-puluh tahun atau mungkin beratus-ratus tahun. Silakan. Jadi embung ini dibangun dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Sumber Daya Air, ya. Ditargetkan 30 embung, kami sudah menyelesaikan 22 embung. Ya. Fungsi utama embung adalah konservasi, jadi airnya itu digunakan buat non air minum, kebetulan air baku non air minum. Jadi dimanfaatkan untuk riparian yang ada di sini, ada juga pemadam kebakaran. Jadi intinya konservasi, kita mengikuti dari arahan pimpinan yaitu Forest City. Ini konservasinya, kita mempertahankan 70% lahan penghijauannya kita dari embung. Baik. Embung merupakan hulunya sungai, jadi berupa cekungan-cekungan alami. Kami tampung dari air hujan yang ada sebelum masuk ke sungai sebagai pengendalian banjir juga. Pada saat musim kemarau dari sungai, dari kolom retensi malah dipompa lagi untuk di dalam embung. Jadi tujuan selain tadi konservasi yaitu untuk menurunkan suhu di kawasan KIPP ini. Ya. Dan kalau untuk embung yang ada di kawasan ibu kota Nusantara, termasuk yang embung MBH ini ya, untuk kapasitas tampungnya sendiri itu berapa ton? Rata-rata ini yang terbesar di kawasan KIPP yang paling terdekat dengan istana itu 66.000 meter kubik. Yang lain ada yang 30, 25 tergantung dari kawasan cekungan yang tadi. Jadi benar-benar ini berupa cekungan yang alami sehingga kita mempertahankan kontur, sehingga kita jalan riparian juga mengikuti. Oh, iya. Ya, bentuk alami sesuai alam yang awal. Jadi tidak kami gali. Jadi benar-benar cekungan yang ada itu alurnya buat tampungan sementara, nanti dialirkan pada saat musim hujan, pada musim kemarau kita tarik lagi airnya ke sini sehingga suhu yang tadi juga kita untuk penghijauan sekitarnya mengambil manfaatkan air dari embung juga dan untuk bisa pariwisata nanti berikutnya. Oh iya, bisa dimanfaatkan untuk pariwisata ya. Iya, jadi pemirsa dan pendengar RRI IKN, seperti yang dikatakan oleh Pak Rian, ya, bahwa untuk lokasi embung ini bisa dijadikan sebagai lokasi pariwisata. Karena bisa kita lihat ya, pemandangan di sekitar, berhadapan langsung dengan Istana Garuda ya. Dan juga ada gedung-gedung yang begitu cantik yang sudah dibangun berdiri dengan gagahnya. Dan yang pasti di sana juga terlihat satwa yang ada di pinggir-pinggir embung ya. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai jogging track ya Pak. Jogging track. Kita juga udah menyiapkan plaza di sana, misalkan buat coffee break acara sore, pulang dari kantor nanti. Ada hewan. Kemarin juga Bu Jokowi menerbangkan 500 burung di sini. Ya, betul ya. Jadi di sana ada coffee shop,
Jadi kalau misalnya pulang kerja capek-capek langsung beli kopi di coffee shop ya, mampir ke sini melihat pemandangan sore. Betul. Cantik sekali ya. Jadi pemanfaatannya bukan hanya untuk kebutuhan air bagi masyarakat saja ya. Iya. Tetapi juga ekowisata bisa juga ya Pak ya. Bisa. Ya. Tapi kalau untuk pengairannya sendiri seperti apa sistemnya? Untuk pengairan kami mengandalkan tadi curah hujan. Dan untuk tanaman yang sekitar kita menggunakan sprinkle, itu smart system di sini. Jadi smart system di sini sprinklenya menggunakan sensor. Jadi pada saat hujan dia tidak nyala. Jadi dengan smart system ini kita memanfaatkan 70% dari sprinkle yang biasa yang menggunakan timer. Jadi indikatornya ada dari curah hujan, kelembaban tanah, juga bisa langsung pemupukan otomatis menggunakan sprinkle ini. Oke, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ya di sana itu ada seperti solar system. Betul. Nah, bisa dijelaskan fungsinya? Dikarenakan kita konservasi, jadi kita menggunakan yang ada dari alam, kita menggunakan solar panel. Itu untuk pengoperasian sistem yang ada di sini, lampu semuanya menggunakan solar panel semua, Bu, untuk di embung. Ya. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan konsep dari Ibu Kota Nusantara ya, yang dibangun ramah dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan. Jadi sebisa mungkin mengurangi emisi, pencemaran lingkungan begitu ya, polusi udara begitu Bapak. Betul Ibu. Ya, dan mungkin ada hal-hal menarik dari embung ini yang bisa diketahui oleh pemirsa dan juga pendengar RRI IKN yang menjadi daya tarik begitu. Jadi kalau misalkan kita pagi, di situ sudah ada teratai, itu makannya cuma pagi hari. Kalau teratai. Jadi kalau misalkan kita nikmati pagi, kita dapat view teratai. Tapi pada saat sore hari, kita dapat sunset di plaza menghadap ke istana. Di situ juga ada jembatan, jadi buat spot foto bagus sekali kalau di sini. Luar biasa. Yang mau ini ya foto wedding, boleh. Prewed bisa ya? Boleh. Karena latar belakang Istana Garuda, ada juga jembatan yang seperti di film-film begitu ya, didesain dengan cantiknya ya. Iya, dan kalau kita bicara tentang pemanfaatan dari embung ini ya, tentu masyarakat, pemirsa dan juga pendengar RRI IKN ingin tahu apakah memang ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air dari masyarakat yang akan tinggal di kawasan IKN. Mengingat juga kalau kita lihat cuaca di Kalimantan Timur ini kan 2 bulan musim kemarau ya, dan juga sisanya itu musim penghujan. Betul. Jadi kalau untuk air minum dan air baku sebenarnya sudah PUPR sediakan dari indeks paku, itu kapasitas 3.000 liter per detik, jaringannya sudah terbangun, IPA-nya juga sudah terbangun. Kemarin sudah diresmikan juga kan, akan diresmikan juga dengan Pak Jokowi nanti. Itu 300 liter per detik cukup untuk sekarang di kawasan KIPP. Jadi bukan dari embung, tapi ada dari indeks paku untuk air bakunya dan air minumnya. Baik, seperti itu ya. Jadi yang pasti untuk masyarakat di seluruh Indonesia ya, yang ingin tinggal di kawasan Ibu Kota Nusantara tidak perlu takut kekurangan air begitu. Betul. Ya Pak ya. Ini pasti akan tercukupi kebutuhan akan air karena memang ini sudah didesain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Jadi walaupun musim kemarau tidak perlu takut kekeringan lagi ya. Aman. Tidak perlu takut, wah ini air jadwal-jadwal, tidak ada lagi ya. Ya, dan baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sudah berbagi luar biasa ya. Kita jadi tahu bahwa memang desainnya ini sudah ini ya diprotek sedemikian mungkin ya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat ataupun warga Ibu Kota Nusantara. Siap. Ya, dan pemirsa serta pendengar RRI IKN, demikian untuk bincang-bincang kita ya terkait dengan embung yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jangan takut untuk tinggal di sini, jangan takut kekurangan air karena memang untuk ketersediaannya ya itu sudah sangat cukup, sudah ada perhitungannya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Rian tadi ya, bahwa itu sudah diatur semuanya. Ya, dan yang pasti sesuai dengan visi ataupun konsep dari Ibu Kota Nusantara, di mana ini merupakan kota yang ramah lingkungan. Kita tinggal berdampingan dengan alam, dan ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita.
Demikian untuk bincang-bincang kita di sore ini. Sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.